Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat terutama yang di Jepang ya. Di Yokohama dan juga kota-kota yang lainnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk saling menasihati, saling mengingatkan. Dan topik yang akan kita bahas yaitu bagaimana agar hidup kita lebih bermakna. Sebenarnya saya sudah pernah punya pengajian dengan topik yang ini, dengan topik yang sama, dan insyaallah inilah bagian kedua, kelanjutan dari yang pernah saya sampaikan dulu tentang bagaimana agar menjadikan hidup kita lebih bermakna, karena kita sadar bahwasanya umur kita tidak panjang, ya, umur kita terbatas, kemudian kemampuan kita terbatas, ya, untuk beraktivitas, ya, kesempatan tidak lama, karenanya waktu dan kesempatan dan umur dan kemampuan yang terbatas ini hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karenanya para sahabat dahulu mereka menyadari akan hal ini, sehingga mereka sering bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali ahabbu ilallah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau dalam riwayat yang misalnya ayul amali afdal, amalan apa yang paling afdal, ya. Intinya mereka berlomba-lomba mencari yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Ini semua karena mereka sadar hidup hanya terbatas, usia terbatas, dan kemampuan juga sangat terbatas, ya. Karenanya pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan poin-poin yang mungkin bisa kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehidupan kita bisa lebih bermakna. Saya akan sampaikan poin-poin tersebut, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi kawan-kawan sekalian, ya. Di antaranya sebagiannya saya baca dari sebagian buku-buku yang ditulis oleh para ulama, sebagiannya dari pengalaman hidup yang pernah kita jalani, ya. Semoga ini share maklumat atau wawasan yang bermanfaat. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita lebih bermakna, jangan lupa senantiasa kita niatkan kehidupan kita untuk akhirat. Ini kalau selalu ada dalam hati kita, bahwasanya saya melakukan ini untuk Allah, saya melakukan itu untuk akhiratku, ya. Semuanya kita kerjakan untuk akhirat, maka insyaallah semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena di antara penyesalan yang diucapkan oleh seorang di hari kiamat kelak, ya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, ya. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idz yatadzakkaru insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika neraka jahanam dihadirkan pada hari kiamat kelak, maka manusia ingat semua apa yang dia pernah kerjakan. Yauma yatadzakkarul insan, maka manusia akan ingat, ya. Kemudian wa anna lahu dzikra, maka percuma dia ingat itu semua karena sudah lewat waktunya dan dia hanya bisa menyesal. Dia mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya dulu saya di dunia, saya melakukan amal soleh untuk kehidupanku di akhirat, ya. Jadi qaddamtu yaitu saya lakukan, seandainya dulu di dunia saya melakukan amal soleh untuk kehidupanku yang sungguhnya di akhirat. Karena kehidupan sungguhnya adalah kehidupan akhirat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan, ya. Sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya, ya. Nabi SAW pernah berkata, labbaik Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Farhamil ansara wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Maka seorang berusaha dalam segala aktivitasnya, bahkan aktivitas kecil yang mungkin menurut dia sepele, sikap dia terhadap anaknya, terhadap istrinya, terhadap suaminya, kerjaannya di kantor, semuanya diniatkan untuk akhirat. Ketika diniatkan untuk akhirat, maka kehidupan dia benar-benar bermakna, ya. Apa yang Allah berikan kepada dia tujuannya untuk akhirat. Dan itulah nasihat yang diberikan oleh kaum Nabi Musa yang salihin kepada
Qarun ya, ketika mereka berkata, "Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Jadikanlah apa yang Allah berikan kepadamu untuk sarana mencari akhirat. Jadi untuk sarana mencari akhirat dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Artinya kita menikmati dunia oke, tapi fokus segala kegiatan kita untuk akhirat. Maka sungguh indah jika suami istri orientasinya sama-sama akhirat, ya. Sama-sama apapun aktivitas yang dilakukan, yang jadi pertimbangan utama bagaimana ini berkaitan dengan akhirat, bagaimana hal ini berkaitan dengan akhirat kita. Itu yang selalu menjadi pertimbangan. Mau beli ini, mau beli mau aktivitas ini, pertimbangannya selalu akhirat. Bagaimana dengan akhirat kita, akhirat istri, akhirat suami, akhirat anak-anak. Itu yang selalu jadi pertimbangan. Maka orang yang seperti ini boleh saya katakan argo pahala jalan terus dalam setiap aktivitasnya dan Allah akan mudahkan urusannya. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu." Siapa yang akhirat merupakan fokusnya, tujuannya yang menjadi kerisauannya adalah akhiratnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Maka Allah akan menjadi rasa cukup dalam hatinya. Wa jama'alahu syamlahu dan Allah akan mengumpulkan perkaranya yang tercerai-berai, Allah kumpulkan baginya. Allah mudahkan urusannya. Wa atatud dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam kondisi tertunduk ya. Wa man kanatid dunya hammahu, dan sebaliknya barang siapa yang dunia merupakan fokusnya, menjadi perhatiannya, menjadi keresahannya selalu dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, maka dia akan senantiasa merasa kurang. Kefakiran selalu berada di hadapan kedua matanya. Ya, tidak lepas dari kedua mata, selalu dia lihat kefakiran di hadapannya. Kenapa? Karena meskipun dia miliarder, meskipun dia triliuner, tapi kalau dia orientasinya dunia, selalu tidak akan pernah merasa puas. Kefakiran di hadapan matanya selalu. Ya. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan urusannya akan tercerai-berai. Banyak urusan ini, belum selesai sana, belum selesai sini. Urusan dengan istrinya, urusan dengan anaknya, urusan dengan orang tuanya, banyak urusan tercerai-berai. Ya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan tidak akan datang dunia kepadanya kecuali yang telah Allah takdirkan bagi dia. Ini hadis sangat agung yang mengajari kita untuk menjadikan menjadikan akhirat sebagai orientasi kita. Ya, ajar istri kita, diri kita, ingatkan anak-anak, bahwasanya sedikit-sedikit kita bilang akhirat bagaimana, nanti di surga bagaimana di akhirat. Nah, tadi saya katakan penyesalan yang besar setiap orang, bahkan Ibnu Katsir memandang itu penyesalan diucapkan oleh semua orang, bahkan orang yang beriman juga mungkin menyesal karena kurang ibadahnya ketika di dunia, ya. Ya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya. Seandainya dulu saya melakukan ya untuk kehidupanku di akhirat. Ya, orientasi kita harusnya akhirat. Apa yang kita lakukan semuanya pertimbangan akhirat. Itulah yang disebut dengan zuhud yang sesungguhnya, ya. Karena zuhud adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat namanya zuhud. Ya, artinya berarti melakukan perkara yang bermanfaat di akhirat. Orang yang zuhud, orang yang selalu akhirat. Ketika dia ingin melakukan sesuatu, dia pikir ini ada manfaatnya enggak di akhirat? Enggak ada, enggak usah. Ada manfaatnya, kerjain. Itulah zuhud yang sesungguhnya. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang paling penting yang pertama, kalau kita ingin hidup kita bermakna, agar seluruh waktu kita bermanfaat, ya, seluruh kegiatan kita berfaedah, maka jadikanlah orientasi selalu akhirat. Apapun yang kita lakukan, pertimbangannya selalu akhirat. Ini bagaimana di akhirat? Saya berteman dengan dia, ada enggak manfaat di akhirat? Saya jalan-jalan sama istri, ada enggak manfaat di akhirat untuk memudahkan? Pikir, saya belikan anak-anak mainan, ada enggak manfaat? Ada, biar mereka termotivasi, mungkin habis mengaji apa segala, mungkin pengin hiburan, ya sudah belikan aja. Jadi semua orientasinya akhirat. Dengan demikian kita akan nyaman, kita akan dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini berusaha kompak antara suami dengan istri. Taib, yang berikutnya agar kehidupan kita bermakna, ya, lebih bermakna, sederhana, rutinkan ibadah harian dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita ketika berbicara tentang kehidupan bermakna, kita enggak butuh banyak teori, tapi kita butuh praktek. Praktek sederhana, Anda punya kegiatan ibadah, rutinitas, kerjakan, ya. Sederhana seperti pagi petang jangan lupa zikir pagi petang. Laki-laki jangan lupa sholat berjamaah misalnya, kalau memang tidak ada uzur, ya. Kemudian jangan lupa baca Quran meskipun hanya selembar dua lembar, tapi rutin kerjakan. Kalau ada rezeki jangan lupa sedekah, ya, meskipun tidak banyak, ya.
Jangan lupa sisihkan waktu untuk bersilaturahmi, ya. Ada waktu entah sepekan sekali, entah kapan, paling minimal paling tidak nelpon orang tua kalau memang jauh, ya. Misalnya tempat jauh jangan lupa telepon orang tua, ya, telepon tanya kabar-kabar kakak dan adik misalnya, rutin. Kita punya kegiatan rutinitas, ya. Jangan lupa bangun salat malam meskipun hanya 3 rakaat, ya. Seperti itu, ya. Kita punya kegiatan rutinitas. Sisanya kita mungkin kegiatan duniawi, kerja sana, kerja sini, ya. Tapi itu yang harus kita jaga, rutinitas tersebut, ya. Ya, kita enggak pengin terlalu banyak muluk-muluk bicara tentang ini, bicara tentang proyek akhirat kemudian sampai miliar-miliar, ternyata enggak ada penerapan. Yang kita punya sekarang yang bisa kita lakukan. Ya, yang bisa kita lakukan. Sungguh indah seorang mukmin kemudian setiap pada subuh dia baca Quran misalnya, ya. Ada sebagian ikhwan seperti itu. Afan, Ustaz, saya kemarin tidak bisa jawab kenapa lagi baca Quran. Jadwal baca Quran, Masya Allah. Dia punya jadwal baca Quran. Terserah, masih ada yang jadwal baca Quran setelah subuh, ada yang jadwal baca Quran menjelang tidur. Tapi dia punya jadwal, ya. Dia punya jadwal yang dia rutinkan ibadah tersebut. Ya, dengan rutinitas ibadah tersebut kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah sumber kebahagiaan kita, Allah yang membuat hidup kita bisa bermakna, yang menentukan nasib kita, yang menentukan masa depan kita, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka saya ingatkan pada diri saya pribadi, kawan-kawan yang mungkin masing-masing punya sibuk kerjaan sendiri-sendiri, jangan lupa rutinitas harian jangan kita tinggalkan apapun yang terjadi, ya. Apapun yang terjadi, jangan lupa zikir pagi petang, jangan sampai kita tinggalkan. Itu penyelamat kita, ya. Di sisinya doa-doa begitu indah, ya. Kemudian jangan lupa baca Quran, jangan lupa zikir, ya. Jangan lupa salat malam, jangan lupa silaturahmi, ya. Rutinitas yang kita lakukan insyaallah itu menjadikan hidup kita lebih bermakna. Kemudian di antara hal yang menjadikan hidup kita lebih bermakna, ya. Latih diri kita untuk melakukan semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lakukan semuanya ikhlas karena Allah. Kita terkadang merasa diri kita ikhlas, tapi ternyata kita tidak ikhlas. Hal itu bisa ketahuan kapan? Tatkala kita berbuat baik sama orang, ternyata orang tersebut mensikapi kita dengan sikap yang kurang menyenangkan, lantas kita marah, ya. Ini berarti keikhlasan kita mungkin sudah ada ikhlas, tapi tidak kurang sempurna, ya. Ketika kita tahu ikhlas kita sempurna, yaitu atau baik, lebih baik daripada yang tadi, yaitu kita melakukan suatu, kalau ternyata dia tidak berterima kasih kepada kita, bahkan mungkin dia tidak menghargai kita, enggak ada masalah. Bang, saya melakukannya karena Allah. Lihatlah bagaimana syiar kaum mukminin, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka memberikan makanan yang mereka sukai, ya. Jadi bukan, ini kita bicara tentang orang-orang dipuji oleh Allah, Allah abadikan dalam Al-Quran. Sekelompok orang yang mereka wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, mereka memberikan makanan yang mereka suka dengan makanan tersebut. Bukan jadi berikan makanan sisa. Bahkan mereka suka dengan makanan tersebut dan mereka berikan, ya. Seperti dipraktikkan oleh sebagian sahabat ketika mereka dalam tawanan perang Badar, para sahabat menerapkan ayat ini. Jadi mereka dapat roti, kemudian tawanan yang notabene-nya non-muslim kafir, korma. Maka dia kasih roti kepada tawanan tersebut, padahal roti makanan yang favorit di zaman tersebut, daripada makan korma yang tidak diolah apa-apa. Sehingga sang tawanan merasa malu, bagaimana yang menawan makan korma sementara dia makan roti. Sementara dia makan roti, dipraktikkan oleh para sahabat. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, dia memberikan makanan yang dia sukai, bukan makanan yang tidak sukai. Ya, tapi dia memberi makanan tersebut karena Allah, ya. Inna man nut'imukum liwajhillah, kami memberi makan kalian karena Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Kami tidak butuh terima kasih, tidak butuh balas budi dari kalian. Ini harus kita tanamkan. Jadi agar kita bahagia, kita melakukan apapun karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh misalnya kita berbuat sama kawan, ya. Mungkin kita menyenangkan hatinya, tapi tahu-tahu dia balas kita dengan pengkhianatan misalnya, sudah enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang saya lakukan dulu bukan karena dia kok, saya karena Allah Subhanahu wa taala. Udah jauh-jauh kita mungkin berbuat baik sama kerabat kita, sama kakak kita, adik kita, ternyata dia malah jelek-jelekin kita, malah ngomongin kita buruk di belakang. Enggak apa-apa. Kita latih diri bahwasanya saya melakukan ini bukan karena ya kerabat, tapi karena Allah Subhanahu wa taala.
Ya, saya tidak menunggu terima kasih dari kalian, saya tidak butuh balasan dari kalian. Nah, saya katakan tadi, banyak kita di antara kita, mungkin termasuk saya bahkan, kita merasa diri kita sudah ikhlas, tetapi ketika kita diuji, kita tahu ternyata kita tidak ikhlas. Itu tadi kita bantu orang atau kita berbuat baik sama orang, orang tersebut ternyata membalas kita dengan keburukan, kita marah, kita ngamuk, seakan-akan kita bilang, "Mana kebaikan saya selama ini?" Nah, itu sudah, jangan seperti itu. Jangan seperti itu ya. Makanya saya pernah menyampaikan, bisa jadi kau berbuat baik sama orang lain, ternyata orang lain tersebut bahkan mungkin kerabat mau berbuat buruk sama engkau, ya, agar Allah ingin pahalamu murni 100% ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kau terbiasa seperti itu. Jadi dalam melakukan kebajikan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mencari balasan dari orang, kita akan capek dan letih. Perlu pengakuan orang, perlu penghargaan orang lain, perlu balasan orang lain. Sampai kapan kita mau begitu? Ya. Maka latih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal. Ini perlu perjuangan. Para salaf dahulu mereka berjuang. Ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Ma jahadtu nafsi ala syai'in asyadda alayya min niyati." Aku tidak pernah bersungguh-sungguh berjihad, berjuang, ya, melawan sesuatu pada diriku seperti berjuang mengontrol niatku. Li'annaha tataqallabu alayka, niat berubah-ubah. Niat berubah-ubah. Kalau Anda sudah ikhlas, sudah Anda akan hidup ini bermakna, rasanya selalu keterkaitan dengan Allah. Kita kasih makan sama orang miskin karena Allah, bukan karena dia. Dia tidak butuh dengan terima kasih dia. Apa pengaruh orang miskin terima kasih sama kita? Enggak ada pengaruhnya. Ya udah terima kasih, alhamdulillah. Dia terima kasih berarti dia menjalankan apa yang wajib bagi dia. Orang kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita balas budi, paling tidak kita bilang syukran, paling tidak kita doakan. Ya. Tapi kalau dia tidak lakukan demikian, ya urusannya dengan Allah. Kita dengan Allah yang penting sudah selesai. Ya Allah, saya melakukan ini karena Engkau ya Allah. Saya bantu begini karena Engkau ya Allah. Dengan demikian kita akan hidup kita menjadi bermakna karena selalu kehidupan kita terkait dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara perkara yang mungkin bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Fokus pada apa yang di depan kita. Fokus ada yang di depan kita, yang di depan kita kita kerjakan dengan baik. Di dalam kehidupan kita ada tiga kondisi. Apa yang telah lalu, apa yang sedang kita hadapi, dan apa yang akan di masa depan. Ya. Ini tiga hal yang selalu meliputi seorang manusia. Yang telah lalu, menyedihkan, kadang apa sih? Boleh kita sedih tapi jangan terlalu. Yang terlalu tidak akan balik lagi, mustahil akan balik lagi. Ya, tidak akan kembali lagi bersama kita. Yang masa depan masih belum jelas. Rencana oke, boleh rencana. Tapi yang paling penting apa yang depan Anda fokuskan. Yang itu yang terbaik bisa kau lakukan. Nanti kalau Allah buka kesempatan untuk yang depan, lakukan. Tapi sementara belum ada kesempatan terbuka, masih berupa perencanaan, maka fokus yang di depan. Karena sebagian orang tersibukkan dengan masa lalunya, dan termimpi-mimpikan dengan masa depannya, sehingga yang ada di depan dia lepaskan. Dia tidak fokus. Sehingga akhirnya hidupnya tidak bermakna. Dia tidak fokus pada apa yang depan dia. Ya. Dulu saya masih ingat waktu sebagian adik-adik kelas minta nasihat. Sebagian mereka kuliah mungkin gelisah. Bagaimana Ustadz kalau sudah kuliah, sudah lulus, nanti bagaimana ke depan? Apa yang harus saya lakukan? Harus kemana? Saya bilang itu perlu dipikirkan, tapi bukan itu yang utama. Yang utama sekarang Anda lagi belajar yang baik. Jadilah seorang mahasiswa yang terbaik. Belajar sungguh-sungguh, serius. Ya. Nanti ke depan insya Allah dimudahkan. Yang penting sekarang yang di depan kamu, tugasmu sebagai mahasiswa, kerjakan dengan baik. Kerjakan dengan baik. Ini filosofi hidup ya. Jangan terlalu impikan yang apa di depan, berangan-angan. Kalau Allah bukakan suatu kegiatan di hadapanmu, lakukan dengan baik ya. Lakukan dengan baik. Jangan terlalu berangan-angan, berkhayal terlalu tinggi ya. Kita boleh berkhayal, kita boleh berangan, tapi jangan sampai membuat kita terlelehkan dari apa yang ada di depan kita ya. Fokus ya. Dalam segala hal, dalam urusan belajar misalnya, dalam urusan anak-anak, dalam urusan istri, dalam urusan suami, dalam urusan pekerjaan, yang di depan mata kita fokuskan dengan sungguh-sungguh ya. Dan Nabi SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Ya. Kata Nabi SAW, semangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu di dunia maupun akhirat, semangat ya.
semangat kalau beraktivitas, ya. Wala ta'jaz, jangan malas-malas, ya. Fa in asabaka syai', kalau ternyata tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan rencana, faqul qadarallahu ma syafa'al, ya. Katakanlah bahwasanya ini semua sudah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki itu yang Allah lakukan. Ya, tapi maksudnya jangan terlalu masa lalu diingat melulu. Setiap kita punya masa lalu yang menyedihkan. Ya, mungkin kita punya masalah sama orang. Jangan itu menjadi perkara yang menghantui kita. Aduh, mikir terus. Akhirnya kita stres. Jangan terus angan-angan juga yang berlebih-lebihan yang di depan kita lalaikan. Jadi fokus dengan apa yang di depan kita, kerjakan dengan baik. Kalau ngurus suami, ngurus yang benar, ngurus istri, ngurus yang benar, anak-anak difokuskan dengan benar, jangan terlalu banyak berkhayal, jangan terlalu dihantui dengan kesedihan masa lalu. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang mungkin bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam melakukan amal kebajikan, ya. Jangan ngoyo, ya. Jangan ngoyo terlalu semangat akhirnya melebihi kemampuan, kapasitas. Contoh sederhana begini, ada orang saya lah sebagai ustadz misalnya, ada yang ustadz, ada proyek ini ustadz, gimana kalau kita ngurus tahfiz ustadz? Bagaimana kalau ada ustadz jadi ketua yayasan di yayasan ini? Bagaimana kalau di sana? Saya terima semua. Niat saya baik. Saya ingin membantu semua, menyemangati mereka semua. Tapi saya tahu, saya ini manusia, punya kekurangan. Ada waktu harus buat keluarga, ada harus buat berdakwah, ada harus waktu untuk belajar. Untuk mengurus ini semua, saya tidak mampu. Saya tidak mampu. Dan akhirnya ketika mereka menuntut agar saya bisa ngurusin semuanya, saya akhirnya ya tertekan dengan berbagai macam urusan. Telepon sana, telepon sini, masalah sana, masalah sini. Akhirnya saya terjebak atau saya menjebak diri saya pada kondisi yang tidak menyenangkan. Meskipun niat saya baik, saya terjebak pada kondisi yang tidak menyenangkan di mana saya tidak mampu menghadapi seluruhnya. Dan ada orang tipe seperti itu. Ya. Senang seperti itu, senang dia punya saham di sana, saham di sini, andil di sana, andil di sini. Akhirnya dia tidak bisa apa-apa. Tidak ada yang dia bisa fokus. Tidak ada suatu hasil yang nyata yang bisa dia. Ya dia berangan-angan semuanya berhasil, tapi manusia punya keterbatasan. Maksud saya, maksudnya pengalaman hidup. Kita ingin berbuat baik, kita ingin berbuat kebaikan, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Yang kita tidak mungkin tidak seperti sahabat yang luar biasa, ya, tapi kita lakukan yang kita bisa enjoy mengerjakannya. Ketika terlalu banyak proyek akhirat yang ingin kita kerjakan, sebenarnya kita tidak mampu, akhirnya kita tertekan. Jadi tertekan. Saya tidak ingin kita seperti itu. Saya ingin yang kita mampu kita jalani. Fokus sehingga berhasil. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum an yutqinahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah suka jika salah seorang dari kalian melakukan suatu kegiatan, dia lakukan dengan profesional. Dia lakukan dengan profesional. Jadi profesional dalam suatu kegiatan itu dituntut. Dalam amalan kebajikan. Anda kalau ngurus masjid profesional, Anda kalau nulis buku profesional, Anda kalau ceramah profesional, Anda kalau apa saja ngurus anak yatim profesional. Allah suka. Ya. Idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah suka jika seorang melakukan suatu amal perbuatan, dia melakukan dengan itqan, dengan profesional, dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau ternyata kita banyak sekali kegiatan, maka tidak akan profesional. Ada orang yang hebat, kata sebagian orang hebat. Orang ini seperti yumathil alf. Dia satu orang tapi seperti 1000 orang. Sebagian ulama dikatakan demikian. Saya bilang itu mungkin kalau sekelas ulama yang hebat, yang keikhlasannya luar biasa, tegar luar biasa. Tapi kita tidak semua seperti itu. Saya tidak mampu, saya bicara diri saya. Saya tidak mampu. Mungkin kalau kita bicara tentang Abu Bakar As-Siddiq itu lain. Umar bin Khattab menjalani berbagai macam urusan, mereka mampu, subhanallah, Allah beri mereka taufik. Ya, kita banyak yang gugur. Terlalu banyak urusan, pikiran ke sana kemari, ketakwaan kita kurang, akhirnya tidak fokus. Ya. Maka saya ingatkan pada bapak dan ibu-ibu, kegiatan dibatasi maksud saya. Kita mungkin ada kegiatan ini, kegiatan kunjungan anak yatim, kegiatan dakwah, kegiatan banyak kegiatan. Nah, jangan sampai kegiatan ini yang banyak, 10 jadwal kegiatan ini membuat kita tertekan. Sehingga kita menjalaninya akhirnya tidak tulus, tidak rileks, tidak ikhlas, ya. Tertekan hanya ingin menyenangkan si fulan, akhirnya hal itu bisa berbalik membuat kita sengsara. Ya.
Agar hidup kita bermakna, lebih bermakna, jangan demikian. Ya. Lakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin masih dalam kapasitas kita, mungkin bisa kita perhatikan, mungkin bisa kita eksekusi, mungkin bisa kita lakukan dengan baik. Lebih dari itu jangan maksakan diri. Jangan maksakan diri. Ini saya bicara tentang pengalaman pribadi dan juga pengalaman sebagian kawan. Seperti itu, banyak sekali idenya. Pengen gini, akhirnya jatuh. Tidak ada pun yang berjalan. Tidak ada satu pun yang berjalan dengan baik ya. Mungkin berjalan tapi terseok-seok ya. Tidak mampu berjalan dengan baik. Meskipun niatnya baik. Meskipun niatnya untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya, tapi kemampuan kita terbatas ya. Dan kita manusia punya apa namanya? Psikologi. Kalau kita lihat sesuatu berhasil, kita semangat. Kita usaha kita berhasil, Allah berikan kita kebahagiaan. Ya. Lihatlah satu itu berhasil tahap demi tahap, kita senang. Tapi kalau tumpukan banyak tidak berhasil semua, stres kita. Mau cari pahala tapi stres. Stres ya. Maka jangan jebak diri kita seperti itu. Karena kegiatan kita banyak. Kita ada kegiatan dakwah, ada kegiatan sosial, ada kegiatan dengan anak istri kita. Jangan sampai kita terlalu berlebihan kapasitas kita sehingga sebagian kita tumbalkan. Selalu ingat perkataan Salman Al-Farisi kepada Abu Darda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li jasadika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li zawrika 'alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqah." Sungguhnya Allah punya hak yang harus kau tunaikan, jasadmu punya hak yang harus kau tunaikan. Kemudian istrimu punya hak yang harus kau tunaikan. Banyak hal, kita dikelilingi oleh banyak hak. Ketika kita berlebihan dalam suatu kegiatan, akhirnya kita menumbalkan banyak hak. Ini yang kita tidak ingin. Saya tidak inginkan ada seorang kemudian sibuk dengan kegiatan banyak sosial, sehingga istrinya ditumbal, anaknya jadi tumbal. Saya tidak ingin seperti itu. Dan itu terjadi. Kita tidak, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak menilai luar kemampuan kita. Fattaqullaha masata'tum, bertakwa semampumu. Kita ingin punya pahala banyak, tapi kita yang realistis ya. Maksud saya demikian. Ini maksud saya pengalaman pribadi dan juga pengalaman sebagian kawan. Jadi jangan terlalu banyak kegiatan sosial sehingga kita tidak fokus dan akhirnya tidak ada yang jadi dengan profesional. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di antara hal yang mungkin bisa kita lakukan dalam memanage kehidupan kita sehari-hari adalah berusaha hidup dengan terjadwal sebisa mungkin agar kita bisa memanage waktu kita. Syariat menyuruh kita untuk menghargai waktu. Perhatikan, syariat menyuruh kita untuk menghargai waktu. Waktu adalah ra'sumal atau modal seorang muslim ya. Saya sering sampaikan kalau orang barat mengatakan time is money, waktu adalah uang, kita bilang al-waqtu agla minadz dzahab. Waktu lebih mahal daripada emas. Kalau emas hilang masih bisa kita cari, kalau waktu hilang sudah tidak bisa kita kembalikan lagi ya. Oleh karenanya waktu harus di-manage. Ya, harus diatur. Seorang mukmin dia punya aturan, ada waktu dia untuk ini, ada waktu untuk ini, sehingga dia bisa menjadwalkan kegiatan dia dan dia bisa berhasil dalam menjalani cita-cita dia ya. Jangan buang-buang waktu sembarangan, jangan tidak menghargai waktu ya. Makanya saya termasuk orang yang paling tidak suka, saya termasuk orang yang paling, saya bicara pribadi, saya paling tidak suka menunggu. Ya, saya paling tidak suka menunggu, termasuk pekerjaan yang paling saya tidak sukai. Kenapa? Ketika saya menunggu ada hal yang kosong yang saya tidak bisa lakukan ya. Kalau terlambat bilang, biar saya terlambat, saya tahu misalnya terlambat 1 jam ya sudah, 1 jam ini saya bisa plotkan untuk kegiatan lain. Tapi kalau tidak jelas, termasuk perkara yang saya tidak suka adalah menunggu, dan termasuk saya tidak juga gelisah kalau saya ditunggu ya. Makanya kalau dulu waktu beberapa kejadian mau ngisi pengajian di Bekasi kemudian ternyata macet, saya gelisah sendiri. Ya, ternyata jamaah sudah datang sebelum maghrib, ternyata macet dan saya terlambat. Saya gelisah ya. Saya telepon sama teman-teman kasih tahu bahwa saya akan terlambat. Tolong baca Quran, isi waktu ya. Karena saya tidak suka ditunggu juga. Saya tidak suka ditunggu. Kalaupun saya harus ditunggu, saya kasih kabar jauh-jauh bahwasanya saya akan terlambat. Ya. Adapun ketidakjelasan ya artinya saya tidak menghargai waktu orang. Sebagaimana saya ingin saya dihargai waktu saya juga harus menghargai waktu orang. Gimana kita menjebak orang menunggu pada hal yang tidak jelas ya. Hal yang tidak jelas. Oleh karenanya sebagai seorang muslim yang baik hendaknya menghargai waktu. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak bersumpah dengan waktu, wal asri, demi asar, demi masa.
wal duha demi waktu duha, wal laili wan nahari demi malam demi siang. Ya, Allah kemudian walailain asyar demi 10 malam yang 10 banyak, wal fajar demi fajar. Allah bersumpah dengan waktu ya. Ya, untuk menunjukkan waktu itu adalah perkara yang sangat sangat penting. Nah, kita dalam melakukan kegiatan ya urusan ada jadwalnya ya. Kalau kita tidak membuat jadwal ya ada orang sih jalan tanpa jadwal ada, ya, tapi lebih bermanfaat bagi waktu kita kalau kita bisa menjadwalkan. Sehingga kita punya target. Saya misalnya saya harus misalnya jam sekian saya harus mengunjungi orang tua misalnya. Ada jadwal. Saya harus baca buku ini selesai dalam waktu sekian. Ada jadwal. Jadi saya harus baca buku ini dalam waktu sekian-sekian. Kalau kita tidak punya jadwal, akhirnya kita nggak baca buku itu. Atau kita santai-santai, akhirnya kita baca tidak fokus, baca cepat-cepat, akhirnya tidak nyantol di kepala ya. Ya, seperti itu. Ada jadwal misalnya ngatur kapan mengunjungi anak-anak, kapan jalan-jalan sama anak-anak, kapan jadwal makan misalnya mau makan di restoran sama anak-anak. Nah, kalau kita punya jadwal, itu kita lebih bisa memanage waktu dan kita bisa menghargai waktu sehingga waktu kita berkah. Ya, waktu kita berkah. Ini sekedar ide ya. Sehingga waktu kita bisa lebih bermanfaat ketika kita jadwalkan ya. Dan jadwal tersebut harus kita cerdas. Kira-kira bisa enggak dalam sekian saya bisa melakukan? Bisa enggak buku ini saya baca dalam waktu sekian? Kita bisa kira-kira ya. Kalau sudah terbiasa dengan kondisi kita ngerti. Ya saya misalnya mau kunjungi orang tua, saya itu berangkat berapa lama, saya akan di sana berapa lama dan saya akan balik. Keburu enggak? Nah, harus dipikir ya. Sehingga waktu kita benar-benar berharga. Apa yang saya lakukan di tengah perjalanan? Apa yang mau saya lakukan? Ya siapan. Kalau saya ingin misalnya apakah baca, saya bawa sesuatu yang ingin saya baca kayak atau apa kayak. Waktu kita di jalan saya tidak akan bisa baca di waktu itu. Saya punya manfaat waktu apa? Saya mau telepon. Ngabisin pulsa, telepon ini, telepon sana, telepon sini, telepon kawan-kawan lama, tanya kabar-kabar. Enggak ada masalah, kita niatkan karena Allah. Ya, ada kondisi kita enggak bisa baca, enggak bisa apa-apa. Ya sudah, mau apa yang kita lakukan? Telepon sana, telepon sini, ya. Tanya kondisi fulan gimana kabarnya, gimana kabar, ketawa ketiwi dengan mereka, menyenangkan hati mereka. Sehingga kita memanage waktu kita, ya, manage waktu kita. Karena rencana butuh planning ya namanya. Kalau tidak diplanningkan akhirnya numpuk. Kalau numpuk pekerjaan stres. Makanya jangan pernah tunda-tunda pekerjaan. Sesuai dengan target. Kalau memang tidak sesuai dengan target kita rubah lagi jadwal kita. Planning kita rubah agar bisa sesuai yang kita harapkan dan semua itu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara filosofi hidup ya agar hidup kita bermakna ya ikhwan jangan pernah merendahkan orang, hargai orang lain ya. Hargai orang lain di secara dunia kita juga akan dihargai oleh orang. Kalau kita menghargai orang kita tidak ingin minta agar dihargai orang, tidak, tapi secara dunia, hukum dunia, kalau kita menghargai orang kita juga dihargai orang. Kalau kita merendahkan orang, orang juga merendahkan kita. Ya. Jangan kita rendahkan orang, kita hargai siapapun orang tersebut ya. Nah, meskipun nampak depan kita ada kesalahannya, kita hargai ya. Kita hargai. Karena namanya manusia ini punya jiwa yang angkuh ya, punya jiwa yang kalau sudah punya kelebihan terkadang merendahkan orang yang tinggi ya. Jangan. Jadi dan itu nampak ketika kita berbicara. Kita bicara dengan orang dengan menghargai, orang bisa merasa. Orang bisa merasa bahwasanya di depan dia ini berbicara sedang menghargai dia. Dari tatapan muka, dari senyuman misalnya, dari konten yang apa yang dia ucapkan. Kita menghargailah. Siapapun dia mungkin dia tua, mungkin lebih bodoh daripada kita, mungkin lebih nakal daripada kita hargai orang. Ya. Dan dampaknya dia akan menghargai kita. Kita bukan mencari penghargaan orang, tapi memang kan kita secara Islam kita tawadhu. Tidak boleh kita merendahkan orang karena al-kibr al-ghamtun nas. Sombong adalah meremehkan orang. Jadi kita terapkan ya wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan kibar, jangan sombong, suruh tawadhu. Karena kalau kita ngomong dengan merendahkan orang sangat kelihatan, wah, nyinyir, paling tidak nyinyir itu bentuk merendahkan. Kalau udah nyebut orang nyinyir, nyebut ini nyinyir. Subhanallah. Ada orang seperti itu, suka nyinyir orang lain. Dia merasa hebat kalau bisa nyinyir orang lain. Dia merasa tinggi ketika orang lain rendah di hadapan dia. Selalu dilihat sisi negatif orang lain. Ya. Dari omongan kelihatan ya, dari pandangan kelihatan ya.
Antum jangan begitu. Antum jangan begitu. Ya. Hargai orang. Hargai orang sehingga engkau juga akan dihargai oleh orang lain. Ingat, hargai orang bukan karena ingin dihargai ya, tapi kita menghargai orang karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Rendahkanlah dirimu sesama kaum mukminin. Rendahkan diri. Mungkin dia pembantu kita, mungkin dia supir kita, ya. Mungkin dia tetangga kita yang miskin. Ya sudah, jangan merendahkan orang lain. Ya, sikapi dia sebagaimana sama mukmin ya. Dia beriman, kita beriman ya. Kita enggak tahu mana yang lebih baik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita kelihatannya rajin ke masjid tapi ternyata dia berbakti kepada orang tuanya yang kita tidak lihat. Boleh jadi kita kelihatannya penampilan Islami tapi dalam hati kita penuh dengan hasad dan dengki sementara hatinya bersih. Kita enggak tahu. Oleh karenanya ketika bermuamalah dengan orang lain jangan pernah merendahkan orang lain. Kalau timbul dalam diri kita merendahkan orang lain, segera kita istighfar, astagfirullah, kita rubah sikap kita. Dan itu sangat kelihatan ya. Cara berbicara, cara memandang, cara menghadapi, merendahkan atau tidak kelihatan banget ya. Jangan sampai itu terlihat dari kita kepada orang lain. Berusaha sebisa mungkin kita menunjukkan kita menghargai sesama mukmin. Kita menghargai dia karena dia seorang mukmin. Makanya perkataan indah dari Ibnu Daqiq al-Aid dalam Syarah Arba'in Nawawiyah, dia mengatakan bagaimana Anda merendahkan orang ketika dia mensyarah hadis bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk jika dia merendahkan saudaranya sama muslim. Kata Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullahu taala, bagaimana kau merendahkan dia? Dia mukmin sementara dia mengucapkan la ilaha illallah. Sementara Allah kirim rasul untuk memberi hidayah kepada dia. Allah turunkan Al-Qur'an agar untuk dia baca ya. Bagaimana kau merendahkan dia setelah Allah memuliakan hamba ini? Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan dia sebagai anak Adam. Allah turunkan Rasul untuk Allah kirim dai agar dia bisa dapat hidayah. Allah turunkan Al-Quran. Ya. Allah ciptakan dia, kemudian kau menghina dia. Taib. Kemudian di antara agar hidup kita bermakna. Kapan kita berhasil, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Segera puji Allah, apapun keberhasilan kita. Segera kita bilang alhamdulillah. Wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah, hanya bersyukur kepada Allah. Kita ini manusia punya sifat suka ingin dipuji. Ini sifat dasar manusia. Siapapun ingin dipuji, ingin diakui, ingin disanjung, ingin dihormati. Nah, kalau kita punya keberhasilan, jangan kita coba-coba bercerita kepada orang bahwasanya keberhasilan itu dari diri kita. Sedikit pun jangan. Jangan, pokoknya Allah Maha tahu. Dan kita pun tahu sebenarnya ya. Kita tahu apa yang kita bicarakan. Kita tahu ketika kita berbicara kita ingin mengesankan keberhasilan itu karena saya hebat. Jangan sekali-sekali kita begitu. Misalnya bicara ya. Misalnya taruhlah kita naik pangkat. Ya memang sih saya memang ya karena saya memang kalau sudah kerja saya fokus. Ini seakan-akan dia udah mulai ini menunjukkan saya berhasil karena saya. Dan ini dia ingin membuat orang lain mengagumi dia. Dia bisa lupa kepada Allah. Ini penyakit ujub, hati-hati. Sedikit pun jangan kau membuat kesan bahwasanya kau hebat. Enggak perlu. Kau tidak hebat. Yang hebat adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua keberhasilan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sulaiman alaihissalam ketika singgasana Ratu Balqis hadir di hadapan dia mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi. Liyabluwani ashkuru am akfur." Ini singgasana Ratu Balqis datang dalam sekejap di hadapan dia. Ini kenikmatan yang luar biasa, kehebatan yang luar biasa. Kata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi alaihissalam." Inilah dari karunia Allah. Langsung. Bukan karena saya begini, bukan karena saya punya anak buah begini, bukan enggak. Hadza min fadli Rabbi, ini karunia Allah kepadaku. Liyabluwani, untuk mengujiku, ashkuru am akfur. Saya bersyukur ataukah saya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa kita ini nakal, kadang-kadang kita ingin nunjukin kita ini, karena saya begini, karena saya dulu begini, karena saya begini, karena. Nunjukin sama orang saya ini hebat. Ya. Lawan itu. Ya. Hati ingin mencurahkan bahwa saya hebat, ya, karena saya begini, lawan itu semua. Jangan sekali-sekali coba-coba, ya, untuk mengesankan kepada orang lain bahwa kaulah yang hebat. Meskipun dalam keberhasilan suatu yang kecil. Selalu kesankan bahwa yang hebat adalah Allah, bukan kamu. Selalu kesankan yang hebat adalah Allah, bukan kamu. Ketika ada orang mulai muji kamu berlebihan, enggak, itu Allah, saya biasa aja. Semuanya Allah. Patahkan. Jangan bilang, oh iya memang saya begitu, memang saya malah dukung.
Ada orang terkadang muji kita, kita malah dukung. Oh ya memang saya begitu, memang saya begitu. Enggak. Alhamdulillah Allah buat saya begitu. Alhamdulillah Allah mudahkan saya begitu. Selalu kalau ada kehebatan disandarkan kepada kita, jangan kita tempelkan pada diri kita. Langsung kita lemparkan kepada Allah yang memang maha hebat. Kita ini enggak bisa apa-apa. Jangan sekali-sekali coba-coba menempelkan kehebatan pada diri Anda. Ya. Sebagian orang seperti itu kalau ngomong, oh, saya sudah begini, kalau saya begini, sudahlah. Kita ini siapa ya? Taib, yang berikutnya, ketika kita gagal dalam suatu perencanaan, kita semua pernah mengalami kegagalan. Saya berapa kali gagal, berapa kali tidak sesuai dengan rencana. Tapi ketika saya mengalami kegagalan atau kita mengalami kegagalan, anggaplah itu sebagai pengalaman untuk meraih kesuksesan yang lain, dan yakinlah bahwasanya Allah punya rencana lain yang lebih baik daripada ini, ya. Lebih baik daripada ini, ya. Dan itu banyak kita rasakan, ya. Saya punya planning tertentu, saya sudah berusaha setahun penuh, ternyata gagal. Kemudian Allah bukakan bagi saya sesuatu yang lain. Kemudian ketika saya jalani, saya merasa nyaman, tenteram, saya merasa lebih produktif misalnya, ya. Baru saya pikir, ternyata yang dulu itu seandainya saya paksakan, saya mungkin tidak seperti sekarang ini. Ya. Seandainya saya dulu paksakan, saya mungkin tidak seperti sekarang ini. Misalnya ini contoh sederhana, ya, dan banyak hal kita. Contoh seorang misalnya sudah daftar untuk suatu pekerjaan, dia merasa sudah hebat, dia sudah lulus segala seleksi, ternyata dia tidak digolkan, ternyata dia tidak diterima. Ya mungkin dia kecewa, tapi dia harus pasang dirinya bahwasanya kebahagiaan saya bukan di sini. Kalau ini baik, Allah akan mudahkan saya. Karena semua usaha sudah saya lakukan, saya sudah berdoa. Ternyata Allah tidak membuat saya terima di sini. Ya ikhwan, karena kita tidak tahu kalau kita terima situ, bisa jadi kita ternyata sombong, jadi angkuh, mungkin rumah tangga kita hancur, mungkin kita selingkuh, mungkin kita korupsi, banyak hal yang kita tidak tahu lah. Allah tahu kita tidak pantas itu, udah pindahin. Ya. Dengan begitu kita akan bisa menjalani kehidupan dengan enjoy, bahwasanya saya sudah berusaha, ya ternyata Allah tidak mengizinkan, ya berarti ada sesuatu yang lain, yang ada mudarat yang saya tidak tahu di situ, yang Allah ingin palingkan saya dari mudarat tersebut, atau Allah ingin memberikan saya kebahagiaan yang lain. Gampangnya Allah kasih saya gawean yang lain, ya, sehingga saya bisa lebih produktif di situ misalnya, ya. Jadi jangan berarti kalau kita gagal kemudian kayaknya hancur kehidupan kita, kayaknya sia-sia kehidupan kita. Enggak ada yang sia-sia. Kalau Anda melakukan semua karena Allah, meskipun gagal berpahala. Yang penting karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, sebisa mungkin jangan cari masalah sama orang lain. Mengalah untuk bahagia itu adalah kemenangan. Saya ulangi, sebisa mungkin jangan cari masalah sama orang lain. Kita mengalah untuk bahagia itu merupakan kemenangan yang besar, ya. Dalam kehidupan ini nggak mungkin nggak ada masalah, pasti ada masalah. Minimal masalah dengan pasangan hidup kita, masalah dengan anak-anak, masalah dengan tetangga, masalah dengan rekan kerja kita, masalah dengan sesama sejawat, teman sejawat, masalah dengan sesama profesi. Banyak hal yang mungkin terjadi, apalagi interaksi di media sosial, terjadi mungkin sindir-sindiran, bantah-bantahan dan yang lainnya. Kita berusaha jangan cari masalah. Meskipun akan ada masalah menghadapi kita. Kalau ada masalah, ya udah kita mengalah, enggak usah kita perpanjang, enggak usah. Ya. Kita ingin hidup tentram. Ketika kita buka masalah, ya ini akan menyita waktu kita. Menyita waktu kita, menyita emosi kita, menyita kebahagiaan kita. Kita mengorbankan terkadang pada perkara yang sepele, yang tidak pantas untuk kita habiskan umur kita di situ. Namun karena gengsi, karena mentang-mentang dan yang lain, akhirnya kita habiskan umur kita di situ untuk ngurusin yang seperti itu. Ya. Maka sebisa mungkin jangan cari masalah. Jangan cari masalah. Kita bisa bikin masalah sama orang, tapi tidak usah lah. Tidak usah lah. Hidup tidak usah cari masalah. Masalah depan kita kalau bisa lewat, biarin lewat aja. Gak usah kita hentikan, kemudian kita cari masalah. Biar lewat aja udah. Hidup ini cuma sebentar. Jangan penuhi hidup kita dengan permasalahan. Kalau bisa tidak ada masalah, jangan cari masalah. Ya. Baik. Kemudian seandainya pun ada masalah, dan kita pasti ada masalah, berusahalah keluar dari permasalahan dengan cara yang baik. Berusaha keluar dari permasalahan dengan cara yang baik. Ini sering saya sampaikan, ya, agar kita hidup tentram.
Contoh kecil misalnya seorang dalam grup WhatsApp bermasalah dengan sebagian anggota grup, bantah-bantah. Kita berusaha keluar dari grup tersebut dengan baik, dengan tenang, bahasa yang halus. Ada waktunya kita keluar, kita bilang syukran misalnya atas kebersamaan selama ini. Semoga grup ini diberkahi, dijauhkan dari keburukan. Mohon maaf saya lagi sibuk, mudah-mudahan dimengerti. Saya live dulu, syukran, assalamualaikum. Kan mudah. Meskipun kita lagi marah, lagi jengkel. Lain halnya kalau kita mau keluar dari grup, kita bilang kalian yang kurang ajar. Saya ternyata selama ini di grup hanya rugi, buang-buang waktu. Kita keluar. Kita dendam, mereka juga dendam sama kita. Ini namanya cari masalah. Ini namanya berpisah dengan masalah. Jangankan masalah dalam grup, bahkan masalah rumah tangga suami istri. Allah mengatakan, fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Kalau istri kemudian terjadi cerai, suami mencerai istri, kata Allah, kalau mau rujuk dengan cara yang baik, kalau mau cerai dengan cara yang baik. Cerai dengan cara yang baik. Ada orang cerai dengan cara yang baik. Setelah mereka habis cerai pun masih bisa baik-baikan. Terutama kalau mereka punya anak. Bisa kerjasama dalam mengurusi anak mereka meskipun mereka sudah cerai. Makanya kita kalau lihat kisah para sahabat, nggak ada cerai kemudian dendam sana sini, apalagi tulis status. Di Indonesia kadang-kadang belum cerai sudah perang-perangan status, apalagi kalau sudah cerai, bongkar-bongkaran aib dan yang lainnya. Dalam perkara yang sangat pelik, cerai saja, Allah mengajari wa fariquhunna bima'ruf au fariquhunna bima'ruf. Maka berpisah dengan cara yang baik. Itu dalam perkara yang sangat jelimet, yang sangat rumit, cerai. Bagaimana seorang laki yang sudah hidup bersama seorang wanita mungkin puluhan tahun, kemudian dia harus lepas dengan cara baik-baik. Tapi itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengajari kita ketika kita harus berpisah dari seseorang, harus keluar dari grup, harus bubar di jalan ya, harus pecah kongsi gampangannya, cara baik-baik, tidak perlu harus ribut-ribut. Ya. Maka ini pelajaran bagi kita misalnya dalam organisasi kita harus keluar cara baik-baik. Jadi baik kita keluar nggak cocok sudah, kita nggak cocok dalam hal ini keluar, alhamdulillah. Setelah itu kita masih hubungan baik, kontak baik, kan enak hidup ini. Hati juga nyaman, kita menjaga hati kita. Tapi kalau kita keluar kita ngamuk-ngamuk, dendam, dia dendam, kita dendam. Keluar dari grup ngamuk-ngamuk, mereka dendam, kita juga dendam. Hidup sengsara. Kita yang menyengsarakan diri kita. Maka pertama tadi saya katakan hindari cari masalah. Kalau ada masalah hadapi dengan tenang, berusaha dihadapi dengan baik ya. Keluar dengan cara yang baik. Kita ngalah sebentar untuk kemenangan hati kita, untuk kemenangan hati kita. Tapi demikian saja kawan-kawan di Yokohama dan yang lainnya di Jepang dan teman-teman para pemirsa, apa yang saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan semoga Allah mewafatkan kita dalam husnul khatimah dan semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan dengan taufik dan hidayahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.